Kita semua masih diberikan sehat walafiat, diberikan kemauan dan kemampuan, bahkan diberikan kenikmatan yang tak terhingga, yaitu khususnya nikmat iman dan Islam, sehingga insya Allah kita akan melaksanakan sebagian kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jum'ah. Mudah-mudahan amal ibadah kita, baik yang mahdoh atau ghair mahdoh, diterima dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah pada junjungan kita, Nabi akhir zaman. Tidak ada lagi Nabi setelah beliau, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, at-tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai ke kita semua yang insya Allah patuh, tunduk, serta istiqomah kepada ajarannya hingga akhir zaman. Waktu zuhur pada Jumat hari ini pukul 11:51. Kepada jamaah Jum'ah yang masih berada di luar, silahkan masuk ke dalam masjid dan langsung menyempurnakan saf yang belum sempurna. Jangan membuat saf yang baru sebelum saf depannya terisi dengan sempurna. Kepada jemaah Jum'ah yang membawa handphone, untuk sementara waktu mohon dinonaktifkan. Terima kasih. Hadirin jemaah Jum'ah, program rutin di Pusdai Jawa Barat seperti kajian-kajian tentang keislaman, kajian kuliah dan dialog duha setiap hari Ahad kedua dan hari keempat, kemudian kajian tauhid setiap hari Senin ketiga, halakoh diniyah dari mulai hari Senin sampai Kamis pada pukul 8 sampai dengan selesai, yang bertempat di ruang seminar lantai 2 Pusdai Jawa Barat. Kemudian KBH Pusdai menerima konsultasi edukasi manasik haji dan umroh. Untuk informasi lebih lanjut bisa ke KBH Pusdai Jawa Barat. Kemudian Pusdai bekerjasama dengan BMPU menerima titipan hewan kurban, serta insya Allah akan mendistribusikan ke jamaah Masjid Pusdai. Silahkan kepada para jamaah yang akan menitipkan hewan kurban bisa melalui panitia BMPU Pusdai Jawa Barat. Yang terakhir, apabila khotib sedang menyampaikan khutbahnya, maka simak, dengar, jangan bicara, supaya kita mendapat rahmat. Mudah-mudahan Jumat hari ini lebih baik dan lebih berkualitas dibandingkan dengan Jumat-Jumat sebelumnya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada hilaf atau kesalahan. Akhirul kalam, billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyihil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba Allah, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Kita semuanya masih diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, itba'u tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umatnya yang senantiasa berupaya untuk mencintai dan mencontoh jejak langkahnya, insyaallah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagai khatib saya wasiat untuk diri sendiri dan untuk seluruh jamaah sekalian. Mari kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena dengan ketakwaan itulah kita semuanya akan sampai pada makam kemuliaan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang paling tampan dan cantik di antara kita. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang paling banyak hartanya di antara kita. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang paling tinggi pangkat dan kedudukannya di antara kita. Tapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa di antara kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kehadiran kita di masjid ini hari ini, detik ini bersama-sama, mudah-mudahan ini sebagai salah satu bukti bahwa
keimanan kita kepada Allah yang sudah kita deklarasikan, bahkan sejak kita berada di alam rahim. Kita bersaksi bahwa Allah adalah Rabb kita, lalu kemudian kita kuatkan terus dan kita rawat terus keimanan kita dengan mengulang-ulang 2 kalimat syahadat kita. Kalau kita hitung-hitung hadirin rahimakumullah, kita mengulang-ulang 2 kalimat syahadat itu sehari semalam bisa dihitung puluhan kali. Kita ulang-ulang dalam sholat, mendengar azan, zikir, dan lain sebagainya. Tentu itu adalah bagian dari cara kita semuanya merawat nilai-nilai iman itu terus terjaga, tumbuh, dan hidup di dalam diri kita, mewarnai setiap langkah dan nafas dalam kehidupan kita. Sehingga mulai dari kita bangun tidur, kemudian beraktivitas, sampai kemudian kita tidur kembali, maka yang mewarnai perjalanan kehidupan kita sehari-hari kita tiada lain adalah nilai-nilai keimanan itu sendiri. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, betapa pentingnya nilai-nilai keimanan itu kemudian terus terawat dan tumbuh di dalam kehidupan kita. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyediakan sarana-sarananya bagi kita semuanya. Di antara sarananya adalah maka kita diwajibkan untuk menunaikan berbagai macam bentuk pengabdian dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah Jumat yang sedang kita laksanakan ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan keimanan kita, iman kita kepada Allah itu adalah iman yang serius, bukan iman yang hanya sekedar pengakuan di bibir dan di lisan saja. Maka iman yang dimaksud, yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya adalah sebagaimana iman yang didefinisikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa yang namanya iman itu adalah tasdiqun bil qalbi, hatinya membenarkan, meyakini, ya, kemudian iqrarun bil lisan, ya, di samping hati kita meyakini, lisan kita juga berikrar, ya, menyatakan keimanan tersebut. Jadi iman itu dinyatakan. Jadi keimanan dan keislaman kita itu ya harus dideklarasikan, ya, harus dinyatakan. Saudara-saudara kita sesama orang yang beriman harus tahu, ya, harus mengetahui bahwa kita adalah saudaranya di dalam iman kepada Allah, bahwa kita semuanya bersaudara atas nama keimanan kita. Walaupun kita bukan satu nasab, kita bukan keluarga besar satu darah, tapi yakin kita bersaudara karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan iman inilah kemudian nanti di akhirat Allah kelak akan mengumpulkan kembali kita di dalam syurganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi keimanan itu harus dideklarasikan, diproklamirkan, wa iqrarun bil lisan. Kemudian yang ketiga adalah wa amalun bil arkan. Kita buktikan dengan, ya, amalan kita sehari-hari, dengan anggota tubuh kita, dengan badan kita. Yang utamanya adalah kita tunaikan sholat yang 5 waktu dengan nawafil-nawafilnya dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menginginkan keimanan kita itu terus meningkat kualitasnya. Ya, selain dibuktikan, kita buktikan dengan aktivitas sehari-hari, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mendatangkan ujian kepada kita, ya, hal-hal kepada kita, perkara-perkara kepada kita yang
merupakan itu adalah ujian keimanan. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, ya, mereka mengatakan kami adalah orang yang beriman, kemudian akan ditinggalkan begitu saja, wa hum la yuftanun, ya, sedangkan mereka belum diuji dengan keimanannya. Itu artinya setiap orang yang mendeklarasikan atau menyatakan dirinya beriman kepada Allah, termasuk kita, maka yakin dan pasti Allah akan mendatangkan ujian kepada kita sebagai bentuk ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ujiannya tentu setiap kita ada yang sama, ada yang berbeda. Masing-masing dari kita berbeda ujiannya. Ada yang diuji dengan kekurangan harta, tapi pada saat yang sama ada juga yang diuji dengan kelebihan harta. Dua-duanya sama-sama ujian. Ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan putra-putrinya, ada juga yang diuji dengan rumah tangga yang tidak kunjung dikaruniai putra dan putri keturunan. Ada yang diuji dengan kekuasaan. Hati-hati, kekuasaan itu bukan tasyrifan wa ta'ziman. Kekuasaan itu bukan bentuk kemuliaan, tapi kekuasaan pada saat yang sama juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala ketika kekuasaan itu diberikan kepada siapa di antara kita. Dengan berbagai level tingkatan kekuasaannya. Ya. Baik itu tingkat RT, tingkat RW, ya, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional, semua bentuk kekuasaan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan kekuasaannya itu akan mendekatkan dirinya kepada Allah, atau dia akan bertambah sombong kepada Allah Subhanahu wa taala? Hati-hati. Inilah hadirin rahimakumullah. Ya. Jadi semuanya kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita mendeklarasikan, menyatakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pelajaran penting yang bisa kita hadirkan tentang ujian keimanan yang telah Allah berikan kepada orang-orang sebelum kita. Jadi dalam surat Al-Baqarah, di dalam ayat yang lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk ke dalam surga, walamma ya'tikum, padahal belum datang kepada kalian, masalul ladzina khalau min qablikum, ujian seperti yang telah Allah datangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu mata nasrullah. Jadi saking beratnya ujian itu, ya, ujian dalam kehidupan kita sampai kita berteriak kepada Allah, mata nasrullah, kapan akan datang pertolongan Allah. Saking beratnya ujian itu sehingga kita sampaikan kepada Allah, kapan datangnya pertolongan Allah. Ya, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tentu ketika dinyatakan bahwa orang-orang sebelum kita sudah banyak yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara ujian yang nyata yang kemudian harus kita jadikan pelajaran adalah ujian yang telah Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Ya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dan salah satu ujian para nabi dan rasul yang penting untuk kemudian kita ambil pelajarannya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji imannya Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihissalam.
Kebetulan kita baru saja memasuki bulan Zulhijjah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban atau Idul Adha. Sementara saudara-saudara kita yang Allah berikan rezeki tahun ini untuk berangkat ibadah haji ke Baitullah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, apa pelajaran penting yang perlu kita berikan catatan dan ambil hikmah dan pelajarannya dalam kehidupan kita hari ini dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, salah satu di antaranya adalah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ya sebagai puncak ujian kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, Allah sampaikan wahyu dan perintah ya melalui mimpinya untuk menyembelih putranya yang tercinta. Bahkan Nabi Ismail itu adalah putra Nabi Ibrahim dari Siti Hajar yang telah dinantikan puluhan tahun kelahirannya, tapi begitu lahir dan kemudian beranjak remaja, tiba-tiba Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah untuk disembelih oleh ayahnya sendiri, yaitu Nabi Ibrahim. Perintah macam apa ini kalau bukan merupakan ujian keimanan mereka? Masya Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebelum datang ujian Allah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya untuk menyembelih putranya Ismail, maka sebelum itu Nabi Ibrahim dan keluarganya sudah diuji dengan ujian yang sangat panjang. Dari awal pernikahannya saja Nabi Ibrahim sudah diuji oleh Allah. Bahkan dari sejak mudanya juga Nabi Ibrahim sudah diuji dengan ujian yang dahsyat oleh Allah, sampai dibakar Nabi Ibrahim karena dakwahnya. Lalu kemudian ketika menikah, Nabi Ibrahim tidak langsung dikaruniai putra, tapi penantian panjang. Bukankah itu juga ujian? Lalu kemudian begitu Nabi Ismail lahir, tiba-tiba Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istrinya Siti Hajar dan Nabi Ismail yang baru saja lahir itu di sebuah lembah yang tandus, kering kerontang, tidak ada pepohonan, tidak ada sumber air, yang kemudian kita kenal hari ini dengan kota Makkah Al-Mukarramah, yang kemudian di situ nanti muncul air Zam-Zam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, apakah Nabi Ibrahim pergi? Nabi Ibrahim pergi karena itu perintah Allah, tapi sekali lagi itu adalah ujian bagi keimanan mereka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka puncak ujian dari perjalanan kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah diperintahkannya mereka, ya, keluarga Ibrahim itu untuk menyembelih putranya yang tercinta, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin rahimakumullah, lalu apa pelajarannya bagi kita? Tentu ujian yang Allah berikan kepada kita atas iman kita kepada Allah, saya yakin tidak seberat ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Yakin, saya seyakin-yakinnya. Tidak sehebat, serumit, sesulit ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ya. Kalau dulu Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih putranya, kita di momentum Idul Adha ini tidak ada yang diperintahkan untuk menyembelih salah satu dari sekian banyak putra putri kita, tidak. Ya, di momentum Idul Adha yang akan datang ini, kita semuanya diuji oleh Allah, ya, sebagai bentuk wujud iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di-challenge oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pengorbanan terbaik dengan menyembelih 1 ekor kambing. Minimal 1 ekor kambing kita sembelih, ya, kita berkurban di hari raya Idul Adha ini yang akan datang, ini yang sebentar lagi, ya.
harganya kisaran 3 juta. Ya, tergantung, ada yang 3,5 juta, ada yang 4 juta dan lain sebagainya, bervariasi. Tapi apa yang kemudian menghalangi kita untuk tidak berkurban tahun ini, atau tidak berkurban setiap tahun, atau merasa berat setiap datang Idul Adha untuk berkurban, sekedar mengorbankan 1 ekor kambing? Tidak seberat ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, seringkali yang menjadi pertimbangan kita dan lalu kemudian menghalangi kita dari berkurban, ya, seringkali itu adalah pertimbangan-pertimbangan duniawi kita, tidak lebih dari pertimbangan-pertimbangan dunia kita, ya. Untuk itu hadirin rahimakumullah, mari ya kita ambil pelajarannya dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, di momentum Idul Adha yang sedang kita hadapi ini. Mari kita semuanya niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kesiapan kita untuk memberikan pengorbanan terbaik, ya, dan mudah-mudahan itu sebagai salah satu wujud iman terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dari rangkaian peristiwa kejadian sepanjang kita hidup di dunia, tentu bentuk-bentuk ujian itu terus datang kepada kita, dan yang paling penting adalah kita mohon kepada Allah, semoga apapun bentuk ujiannya, ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk menghadapinya, berikan kekuatan kepada kita semuanya untuk melewatinya, berikan kekuatan kepada kita semuanya untuk menunaikannya, sehingga kualitas iman kita kepada Allah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu terus meningkat dengan kualitas keimanan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Nastaghfirullaha li wa lakum. Aqimis shalah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله